Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan sekaligus memperkenalkan sebuah aplikasi front office yang dimana untuk mempermudah teman-teman dalam melaksanakan UKK ataupun UKOM di SMK Karyawisata, khususnya di Departemen Front Office ya. Uji kompetensi di bagian front office. Kenapa diciptakan atau dibuat? Alasannya yaitu untuk mempermudah yang biasanya tahun sebelumnya itu menggunakan masih manual, mengingat juga hotel sudah lama juga menggunakan sistem aplikasi ataupun sistem komputer ya, sudah tidak lagi manual. Mungkin ada manual, hanya beberapa bagian yang perlu dicatat manual begitu. Namun sebagian besarnya di hotel itu menggunakan sistem begitu. Nah, kali ini di SMK Karyawisata juga itu khususnya di uji kompetensi kita juga akan menggunakan sebuah aplikasi atau software ya, yang dimana software ini masih dalam perkembangan dan saya buat modul-modulnya tidak begitu rumit, simple banget, dan tidak begitu banyak menu pilihan, hanya beberapa saja ya, karena saya mengingat untuk uji kompetensi hanya ada beberapa bagian begitu ya, tidak semua poin-poin yang di front office itu diuji kompetensikan begitu ya. Nah, langsung saja kita buka aplikasi front office ini ya. Nah, modul update ini bisa update atau don't update juga bisa. Kita masukkan. Masuk continue. Oke, tampilan awal atau home seperti ini teman-teman ya. Nah, kali ini di video ini hanya sekedar memperkenalkan saja untuk proses pengisian penginputan nanti di video berikutnya ya. Jadi ini tampilan home-nya, ini ada 6 modul kurang lebih, namun hanya ada beberapa saja yang teman-teman gunakan. Sisanya itu hanya bala bantuan atau ya sekedar penambah supporting saja begitu ya. Nah, saya jelaskan modul pertama yaitu reservasi. Ini biasa digunakan di bagian reservasi, yaitu tempat pemesanan kamar, baik lewat telepon, email ataupun media reservasi yang lain begitu ya. Nah, kita coba klik buka. Nah, tampilan seperti ini. Mungkin teman-teman pernah melihat tampilan seperti ini, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, seperti ini. Nanti proses pengisiannya saya jelaskan di video berikutnya ya. Nah, ini tampilan seperti ini. Kemudian ada tombol kembali, print dan simpan ya. Begitu. Kita kembali. Oke, kemudian di modul berikutnya yang kedua yaitu room available, yang artinya adalah ketersediaan kamar ya. Ini hanya sebagai bantuan saja teman-teman, panduan. Kalau misalkan teman-teman jadi tidak repot lagi, misalkan tamu ada yang menanyakan tanggal segini ke tanggal segini masih tersedia atau tidak, masih available atau tidak begitu. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot melihat kanan kiri, lihat papan informasi, lihat saja ini, buka saja ini modulnya, klik saja. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Jadi dalam 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, misalkan contoh tamunya ingin pesan kamar dari tanggal 5 sampai tanggal 6 tipe Dava room. Nah, teman-teman bisa lihat tanggal 5 sampai tanggal 6. Nah, begitu ya. Jadi ada satu kamar 101, 102 dan 103 yang masih tersedia di sini nih. Nah, bebas teman-teman mau pilih yang mana. Kalau tamunya repeater atau sudah pernah menginap, biasanya selalu mengingat nomor kamarnya. Oh, saya mau pesan 101 tipe Dava room. Nah, biasa di sini begitu. Tapi kalau tidak ada request ya itu terserah teman-teman mau ditaruh di mana tamunya begitu. Yang
penting tersedia. Nah, kalau yang sudah ada yang booking, biasanya nih ada namanya teman-teman, yang warna hijau ya, begitu. Nah, ini sudah ada tamunya begitu, maksudnya sudah di booking oleh tamunya begitu ya, oleh salah satu tamu begitu. Jadi kalau ada tamu nanya, saya mau pesan tanggal 2 sampai tanggal 3 kamar 103, karena saya udah pernah menginap di situ waktu tahun lalu misalkan. Ternyata di 103 ini tanggal 2 tanggal 3 sudah ada Pak Doni nih, jadi nggak bisa begitu. Jadi bisa pilihannya di 102 101 begitu ya. Ini hanya sekedar informasi untuk teman-teman kalau melihat ketersediaan kamar begitu teman-teman ya. Nah, kita kembali. Kemudian yang modul ketiga, di sini ada booking system ya teman-teman. Nah, di sini ada booking system, teman-teman bisa lihat. Nah, booking system di sini yaitu khusus untuk proses check-in. Ketika proses check-in teman-teman ya, jadi ketika tamunya diminta untuk KTP, bukan diminta ya, kita meminjam KTP tamu. Nah, teman-teman bisa menginput di sini mulai dari bookingan, kemudian tanggal check-in, tanggal check-out, nama tamu. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi ini ya. Jadi intinya adalah ini diisi ketika tamunya mau check-in. KTP sudah kita pinjam nih. Nah, tinggal isi alamat tamunya begitu ya. Nah, di sini ada tombol juga kembali, print dan hapus begitu ya. Nanti kita buat video lagi ya untuk cara pengisian di bagian booking system ini. Kita kembali. Nah, di modul berikutnya adalah guest folio. Guest folio itu adalah lembaran ataupun tagihan tamu. Jadi biasanya di print out ketika tamu mau check out, mau check in juga sebenarnya ya sah-sah aja ya, begitu boleh aja. Nah, ini biasanya guest folio ini kita klik. Nah, biasanya kalau tamunya mau check out minta rincian ya, harga, misalkan harga daftar room berapa begitu, kemudian cash atau transfer dia berapa masuknya, nanti totalnya segini. Kalau udah lunas biasanya 0 di sini teman-teman ya. Nanti di print, kemudian tantangan tamu di sini, kemudian tantangan teman-teman sebagai staff kasirnya begitu. Nah, ini juga nanti akan dijelaskan di video berikutnya cara mengisi guest folio-nya begitu ya. Kita kembali. Kemudian berikutnya guest in house, dan informasi ini sebenarnya tambahan saja sebagai bantuan saja, jadi nggak perlu diisi oleh teman-teman. Jadi guest in house itu hanya informasi untuk teman-teman. Jadi guest in house itu adalah tamu yang menginap, tamu yang sudah menginap atau lagi menginap, lagi stay nih begitu. Ini hanya sekedar informasi saja teman-teman ya. Kalau ingin lihat begitu silahkan, kalau tidak dibuka juga tak masalah gitu ya. Ini hanya informasi saja ya, guest in house. Nah, ini informasi juga sama ya, diciptakan untuk mempermudah teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot lihat kanan kiri, kemudian lihat whiteboard segala macam ya. Jadi ini mempermudah teman-teman juga. Contoh, saya buka juga informasi. Nah, di sini ada informasi, ada room tipe, room fasilitas, hotel fasilitas gitu. Contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Kalau ada tamu yang nelpon, kemudian tamu tersebut menanyakan tipe kamar apa saja begitu. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot melihat kanan kiri segala macam, melihat aja di komputer, di sistem ini, di aplikasi ini, tinggal klik saja. Ini ya, klik begini, oh room tipe. Nah, di situ ada teman-teman weekday sama weekend ya. Tinggal dibacakan saja. Daftar room dengan 1 kamar, 2 orang, harganya sekian, silver room dan seterusnya. Inklusifnya sekian begitu ya. Nah, itu kembali. Nah, room fasilitas juga sama. Tinggal apa aja sih kata tamunya ya. Room fasilitasnya dibacakan lagi, ada telepon, TV, AC dan seterusnya. Begitu teman-teman sampai ke bawah tuh ya. Nah, kembali lagi, kemudian ada room fasilitas juga sama, dijelaskan lagi ke tamunya begitu ya. Kalau udah, kita kembali lagi begitu. Nah, kemudian kalau tamunya minta nomor rekening untuk transfer, teman-teman nggak usah repot-repot nyari nomor rekening di mana ya posisinya, nggak usah, tinggal klik saja ini. Nah, nomor
rekening tinggal dibacakan saja sama teman-teman ke tamunya. Oh, nomor rekening kami Pak, silakan di 011578 sekian Bank BCA atas nama Editor Karya Wisata. Begitu. Untuk pemesanan Bapak bisa lewat telepon, nomornya sekian, hotline-nya sekian, begitu. Jadi mempermudah. Jadi teman-teman intinya biar fokus ke depan layar komputer, begitu. Jadi tak usah repot-repot lagi lihat kanan kiri begitu, kemudian belakang, depan, atas, bawah begitu. Jadi biar teman-teman juga fokus ke si penelpon atau ke tamunya sambil melihat komputernya begitu. Jadi lebih singkat, lebih intens juga begitu ya. Kita kembali juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Itu proses penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Apabila ada yang kurang mengerti silahkan komen saja di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.